Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 1, IPA. Jangan lupa, sebelum belajar, selalu biasakan untuk berdoa. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, cara kerja pernapasan hewan, dan yang kedua, organ pernapasan pada manusia. Kita awali dengan 1. Cara kerja pernapasan hewan. Yang pertama adalah alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Insang terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung insang. Lembar insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembar insang terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih, tempat melekatnya lembaran insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada lembar insang terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dan ini adalah gambar insang yang berwarna merah. Ketika ikan ini bernafas, maka air masuk melalui mulutnya, kemudian keluar melalui insang. Air-air ini membawa oksigen yang telah larut ke dalam air. Nah, oksigen ini kemudian akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di dalam lembar insang, dan pada saat yang bersamaan pula karbon dioksida akan dilepaskan. Yang kedua adalah alat pernapasan cacing. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula inilah cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing, dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Nah, ini adalah gambar cacing dan ini adalah lapisan kutikula yang ada di kulit cacing. Dan melalui kutikula inilah cacing bernapas. Sehingga cacing bernapas menggunakan dengan permukaan kulitnya, yaitu melalui kutikulanya. Yang ketiga, alat pernapasan katak. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Pada saat masih berudu, katak bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Saat di darat, katak bernapas menggunakan paru-parunya dan pertukaran oksigen terjadi di alveolus yang berbentuk lipatan-lipatan di dalam paru-parunya. Saat di dalam air, katak mengandalkan pernapasannya melalui kulit. Kulit katak yang tipis banyak menghasilkan lendir yang berguna untuk menjaga kelembaban dan berfungsi memudahkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar melalui kulit. Nah, ini adalah gambar katak. Jadi, ini adalah lubang hidungnya, ini adalah rongga hidung, sedangkan ini adalah paru-paru katak. Di dalam paru-paru katak ini terjadi pertukaran oksigen. Ketika katak berada di darat, maka dia banyak menggunakan pernapasannya melalui paru-paru. Sedangkan ketika dia berenang atau di dalam air, maka dia mengandalkan kulitnya untuk melakukan pernapasan. Dan di dalam kulitnya ini pun terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata, contoh ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru.
Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di paru-paru. Pada reptil yang banyak hidup di air, misalnya buaya, menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru, sedangkan penyu menutup lubang hidungnya untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah contoh reptil penyu. Nah, ini adalah trakeanya, sedangkan ini paru-parunya. Ketika penyu berada di dalam air, maka dia akan menutup lubang hidungnya untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima adalah alat pernapasan burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung memiliki kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara yang berdinding tipis yang terhubung dengan paru-parunya. Pada saat terbang, pundi-pundi udara dapat mengembang dan mengempis mengikuti irama kepakan sayap. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang digunakan untuk membantu pernapasan ketika burung terbang. Fungsi pundi-pundi udara pada burung antara lain: 1. Membantu bernapas ketika terbang. 2. Melindungi tubuh dari cuaca dingin. 3. Memperkeras suara burung. Dan yang keempat, membantu ketika burung masuk ke dalam air. Ini misalnya burung-burung yang suka mencari mangsa. Ketika berada di lautan, dia akan masuk ke dalam air untuk mengambil mangsanya, yaitu pada saat pundi-pundi udara mengembang, burung akan mudah mengapung, dan saat menyelam, pundi-pundi udara itu akan mengempis. Nah, ini adalah gambar alat pernapasan burung. Ini adalah paru-paru burung yang ada di belakang ini. Sedangkan ini adalah kantong pundi-pundi udara berjumlah 5 pasang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah trakea dan ini adalah lubang hidungnya. Jadi ketika burung terbang, maka pundi-pundi udara ini akan mengembang dan mengempis sesuai dengan kepakan sayapnya. Dan pundi-pundi udara ini membantu burung bernapas ketika dia terbang. Selanjutnya adalah alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh salah satunya adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut trakea atau corong napas. Di sepanjang tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Pembuluh darah paling halus disebut trakeol. Nah, ini adalah gambar alat pernapasan belalang. Di sini ada spirakel, yaitu tempat udara keluar masuk yang berada di sepanjang tubuh serangga. Kemudian udara itu masuk ke dalam trakea. Dan di dalam trakea inilah udara akan disalurkan ke seluruh tubuh serangga. Selanjutnya adalah yang kedua, organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar organ pernapasan dari manusia. Manusia bernapas dengan menghirup udara melalui lubang hidung, kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Dari rongga hidung, udara menuju ke faring. Dari faring menuju ke laring, kemudian ke trakea. Dari trakea, udara akan menuju ke bronkus, selanjutnya akan menuju ke bronkiolus, dan selanjutnya akan menuju ke alveolus, di mana di dalam alveolus inilah akan terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, hidung. Ini adalah gambar struktur hidung manusia. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ini adalah lubang hidung, dan masuk di sini adalah rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus
yang berfungsi untuk menyaring debu dan bibit penyakit yang masuk bersama udara. Selanjutnya, di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Karena itu, bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut. Karena dengan bernapas melalui hidung, udara yang akan masuk ke dalam paru-paru akan disaring oleh bulu-bulu halus yang ada di dalam rongga hidung, serta udara itu akan dihangatkan dan dilembabkan oleh selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung sebelum udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari yang pertama faring, yang kedua laring, dan yang ketiga trakea atau cabang tenggorokan. Selanjutnya yang keempat adalah bronkus. Yang pertama faring. Faring atau tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring adalah menyalurkan udara dari rongga hidung ke trakea. Dan ini adalah gambar faring. Jadi yang berwarna biru sampai berwarna kehijauan ini adalah bagian dari faring. Jadi udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung, kemudian menuju faring. Yang selanjutnya adalah laring. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Di atas laring ada epiglotis yang akan terbuka saat bernapas dan akan tertutup saat makan. Di dalam laring terdapat pita suara yang terbuka saat bernapas dan menutup saat berbicara sehingga pita suara itu bergetar dan menghasilkan suara. Ini adalah gambar dari bagian laring. Ini anak-anak ya. Jadi di atas laring ini terdapat epiglotis, yaitu epiglotis itu adalah katup yang bisa membuka dan menutup. Ketika kita bernapas, epiglotis akan terbuka, tetapi ketika kita makan, epiglotis akan tertutup. Karena epiglotis ini terletak di antara persimpangan trakea dan kerongkongan. Trakea ini adalah saluran pernapasan atau tenggorokan ini adalah saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan adalah saluran pencernaan. Oleh karena itu, ketika kita makan, kita tidak boleh lari-lari atau sambil berbicara supaya tidak tersedak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan adalah mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Trakea berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus. Ini adalah gambar trakea. Jadi trakea itu adalah batang tenggorokan setelah laring. Oleh karena itu, fungsi trakea adalah menghubungkan udara atau mengalirkan udara dari laring menuju bronkus yang selanjutnya akan menuju paru-paru. Selanjutnya adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah cabang tenggorokan yang terdiri dari bronkus sebelah kanan dan kiri yang membawa udara masuk ke dalam paru-paru. Bronkus berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut halus yang bergerak seperti gelombang dan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir di tenggorokan adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai ke paru-paru. Nah, ini adalah gambar bronkus. Jadi bronkus itu ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.
Bronkus kanan menuju ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju ke paru-paru kiri. Nih anak-anak, bronkus itu adalah cabang tenggorokan kanan dan kiri. Selanjutnya yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas tiga gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus terletak di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju alveoli. Bronkus juga berfungsi untuk mengontrol udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Nah, ini adalah gambar bronkiolus. Jadi bronkiolus itu adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Jadi setelah bronkus bercabang dua, maka di dalam paru-paru itu akan bercabang-cabang lebih kecil-kecil lagi yang disebut dengan bronkiolus. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung-ujung bronkiolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar ketika kita bernapas. Nah, jadi ini adalah gambar alveolus yang bentuknya seperti anggur-anggur kecil yang berada di ujung-ujung bronkiolus. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Sekarang tugas buat kalian, yaitu mengerjakan halaman 56 IPA nomor 13 sampai 17. 2. Mengerjakan halaman 58 IPA nomor 7 dan 8. Dikerjakan di buku tema. Kemudian jawabannya disalin ke buku tulis. Setelah itu, di foto yang terlihat nama, halaman, tanggal, dan tulisan muatan IPA. Setelah itu dikirim ke WA Teacher Dika. Demikian pertemuan kita kali ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang teacher sampaikan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajarnya, selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, semangat beribadah, semangat membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.